Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Zaituni dengan NIM 190810503 dari kelas 5B Tadris Matematika. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Budi Manfaat selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, karena berkat bimbingannya saya dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Matematika melalui Strategi Pembelajaran Kontekstual pada materi bangun ruang kelas 8 di SMPN 1 Palimanan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Pembelajaran matematika memiliki kesan tersendiri oleh setiap siswa, namun kebanyakan siswa memberikan kesan yang kurang baik terhadap pelajaran matematika. Mereka menganggap bahwa pelajaran matematika itu sulit, karena terlalu banyak rumus dan bahkan pelajaran matematika bersifat abstrak. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah menumbuhkan motivasi belajar matematika. Karena jika sudah ada motivasi dalam diri siswa, maka siswa akan mau belajar matematika karena kesadaran dirinya sendiri. Karena siswa merasa membutuhkan matematika, sehingga siswa harus belajar dan menggali pelajaran matematika. Selain karena motivasi belajar yang rendah, siswa yang menganggap bahwa pelajaran matematika sulit itu karena guru yang tidak menerapkan metode pembelajaran yang tepat, guru yang tidak menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi yang dijelaskan. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh pendidik yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual atau biasa disebut dengan contextual teaching and learning adalah strategi pembelajaran di mana konsep yang sedang dipelajari diberikan pada situasi nyata. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, maka peneliti perlu memastikan bagaimana hasil peningkatan motivasi belajar matematika melalui strategi pembelajaran kontekstual pada materi bangun ruang kelas 8 di SMPN 1 Palimanan. Untuk yang selanjutnya yaitu masalah penelitian. Dalam masalah penelitian terdapat pernyataan penelitian dan pertanyaan penelitian. Pernyataan penelitian. Idealnya, pendekatan kontekstual dapat meningkatkan motivasi belajar matematika pada bangun ruang. Namun faktanya, materi bangun ruang hanya dijelaskan dengan menggunakan pendekatan konvensional, sehingga hasil belajar siswa pada materi bangun ruang rendah. Pertanyaan penelitian. Merujuk pada latar belakang yang sudah saya jelaskan, dapat dikaji ada beberapa permasalahan yang dirumuskan. Yang pertama yaitu, adakah peningkatan motivasi belajar siswa pada bangun ruang melalui pendekatan kontekstual? Yang kedua yaitu, apakah melalui pendekatan kontekstual dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada bangun ruang? Yang ketiga yaitu, bagaimana hasil belajar siswa pada materi bangun ruang melalui pendekatan kontekstual? Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tinjauan literatur. Dalam tinjauan literatur terdapat tinjauan konseptual dan tinjauan teori. Tinjauan konseptual dalam proposal penelitian ini yang pertama yaitu mengenai hakikat matematika. Matematika adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang logika, mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang terbagi menjadi beberapa cabang, yang setiap kajiannya bersifat logis, matematis, dan konsisten. Untuk yang kedua yaitu hakikat belajar. Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang melalui beberapa tahap, sehingga menghasilkan perubahan yang lebih baik pada dirinya. Untuk yang ketiga yaitu motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa adalah dorongan psikologis yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan untuk mencapai tujuan belajar. Untuk yang keempat yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah metode dalam arti luas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengayaan, dan remedial, yaitu memilih dan menentukan perubahan tingkah laku, pendekatan prosedur, metode, teknik, dan norma-norma atau batas-batas keberhasilan. Untuk yang kelima yaitu strategi pembelajaran kontekstual.
Strategi pembelajaran kontekstual merupakan konsep yang membantu guru dalam mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Untuk yang keenam, yaitu penerapan strategi pembelajaran kontekstual pada materi bangun ruang. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pendekatan kontekstual terhadap konsep bangun ruang, yang pertama yaitu peserta didik diminta untuk memberikan contoh benda-benda yang berbentuk tabung dan kerucut yang berada di sekitarnya. Untuk yang kedua yaitu peserta didik diminta untuk menyimpulkan pengertian tabung dan kerucut dari contoh yang telah disebutkan tadi. Untuk yang ketiga yaitu peserta didik diminta untuk membahas konsep bangun ruang sisi lengkung secara berkelompok. Untuk yang keempat yaitu peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk yang kelima yaitu peserta didik diberi evaluasi oleh guru, dan yang terakhir yaitu guru memberi penilaian terhadap setiap peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu tinjauan teori. Untuk teori yang melandasi contextual teaching and learning, yang pertama yaitu teori knowledge-based constructivism. Teori ini beranggapan bahwa belajar bukan menghafal, melainkan mengalami, di mana peserta didik dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui partisipasi aktif secara inovatif dalam proses pembelajaran. Teori yang kedua yaitu effort-based learning or incremental theory of intelligence. Teori ini beranggapan bahwa bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar akan mendorong siswa memiliki komitmen belajar. Teori yang ketiga yaitu socialization. Teori ini beranggapan bahwa belajar merupakan proses sosial yang menentukan terhadap tujuan belajar. Oleh karena itu, faktor sosial dan budaya merupakan bagian dari sistem pembelajaran. Untuk teori yang keempat yaitu situated learning. Teori ini beranggapan bahwa pengetahuan dan pembelajaran harus situasional, baik dalam konteks secara fisik maupun konteks secara sosial dalam rangka mencapai tujuan belajar. Untuk teori yang kelima yaitu distributed learning. Teori ini beranggapan bahwa manusia merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang di dalamnya harus ada terjadinya proses terbagi pengetahuan dan bermacam-macam tugas. Untuk teori yang keenam yaitu teori konstruktivisme. Teori ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan sendiri informasi kompleks, mengecek informasi baru dan aturan lama, dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Satu prinsip penting dalam teori ini yaitu siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Siswa diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan ide-ide yang ia miliki dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tinjauan riset terdahulu. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian dari Puji Haryatiningsih pada tahun 2021 yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual pada Materi Bangun Datar dan Bangun Ruang kelas 5 di SDN Sukabumi 10, Kota Probolinggo. Hasil penelitiannya yaitu model pembelajaran kontekstual memberikan dampak yang signifikan dalam upaya perbaikan pembelajaran matematika, materi bidang datar dan bidang ruang kelas 5 di SDN Sukabumi 10. Untuk penelitian yang kedua yaitu penelitian Mawarni tahun 2019 dengan judul Pendekatan Kontekstual dalam Meningkatkan Penguasaan Konsep Bangun Datar. Hasil penelitiannya yaitu pendekatan kontekstual efektif dan meningkatkan penguasaan konsep belajar melalui permasalahan yang sering mereka temui
dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian yang ketiga yaitu penelitian Syahriani Nasution pada tahun 2016 dengan judul Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar dan Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa pada Materi Bangun Ruang melalui Strategi Pembelajaran Kontekstual di kelas 8 SMP Muhammadiyah 2 Kecamatan Medan Perjuangan tahun 2014-2015. Hasil penelitiannya yaitu terdapat peningkatan aktivitas belajar dan kemampuan komunikasi matematika siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran kontekstual. Untuk teori yang selanjutnya yaitu teori dari Erik Santoso tahun 2016 dengan judul Penggunaan Model Pembelajaran Kontekstual untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Matematika Siswa Sekolah Dasar, dan hasilnya yaitu terdapat perbedaan kemampuan pemahaman matematik siswa sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan model pembelajaran kontekstual. Untuk yang terakhir yaitu Muhammad Faisal Amir tahun 2015 dengan judul Pengaruh Pembelajaran Kontekstual terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Sekolah Dasar, dengan hasil penelitiannya yaitu pembelajaran kontekstual memiliki tingkat pengaruh besar terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa sekolah dasar. Hipotesis ini adalah melalui strategi pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan motivasi belajar matematika bagi siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Palimanan. Untuk yang selanjutnya yaitu desain dan metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan model pre-experimental design dengan bentuk one group, pre-test, dan post-test. Desain eksperimental ini tidak adanya variabel kontrol atau kelas kontrol dan tidak dipilih secara random. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan kuesioner. Penelitian ini menggunakan tes berupa tes uraian pada saat pre-test dan post-test. Untuk kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup dengan alternatif jawaban yang sudah disediakan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu soal tes pemahaman matematik dan kuesioner. Soal tes pemahaman matematik diberikan sebelum mendapatkan treatment atau disebut pre-test dan sesudah mendapatkan treatment atau post-test. Dan kuesionernya yaitu penggunaan strategi pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan motivasi belajar matematika siswa dengan bentuk kuesioner tertutup dan di mana responden akan menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primernya yaitu tentang bagaimana tingkat pemahaman peserta didik setelah menggunakan strategi pembelajaran kontekstual, dan data sekundernya yaitu dengan hasil belajar sebelum dan sesudah penggunaan strategi pembelajaran kontekstual yang diambil dari pihak sekolah atau e-learning. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMPN Negeri 1 Palimanan, Kabupaten Cirebon pada tahun ajaran 2021-2022. Jumlah sampel yang diambil hanya terdapat pada siswa kelas 8A. Untuk teknik pengumpulan sampel, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini sangat cocok karena penelitian ini hanya sampel yang diambil itu sampel siswa kelas 8A. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Analisis data yang dilaksanakan berdasarkan rumusan masalah secara umum yaitu mengetahui apakah strategi pembelajaran kontekstual berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa pada materi bangun ruang kelas 8. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Dan yang terakhir yaitu referensi. Referensi yang digunakan dalam proposal penelitian ini dapat dibaca dalam PPT yang disajikan. Sekian penjelasan proposal penelitian saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.